Di video kali ini aku dan teman-temanku akan menjelaskan tentang apa itu overthinking, people pleaser, insecurity, tantrum, dan juga ketidakpercayaan diri. Buat kalian yang merasa kalian adalah salah satu orang yang mengalami sifat-sifat tersebut, ditonton sampai habis ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku tantrum. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku tantrum? Perilaku tantrum adalah ledakan emosi yang ditunjukkan dengan perilaku mengganggu lingkungan sekitar. Misalnya seperti menangis, merengek, berguling-guling, melemparkan barang, ataupun memukul-mukul. Apa sih penyebab terjadinya perilaku tantrum? Perilaku tantrum bisa terjadi karena anak tidak bisa menyampaikan keinginannya atau kebutuhannya, dan juga bisa terjadi karena perasaan kecewa ataupun frustasi kepada orang lain. Ciri-ciri pada perilaku tantrum bisa ditandai dengan yang pertama, mood atau suasana hati seringkali negatif. Yang kedua, lambat beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, pola tidur dan makan yang tidak beraturan. Perilaku tantrum apakah bisa disembuhkan? Perilaku ini bisa disembuhkan dan diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, pastikan lingkungan sekitar aman, misalnya tidak ada barang yang pecah ataupun beling. Yang kedua, cobalah berkomunikasi dengan baik, misalnya seperti mendengarkan curhatan hati ataupun keluh kesah mereka. Yang ketiga, dekap untuk menenangkannya. Yang keempat, konsisten disiplin menentukan yang tidak dan yang boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu people pleaser. People pleaser adalah orang yang meminta kesenangan untuk menyenangkan orang lain dengan menomorsatukan keinginan orang lain dibandingin kepentingan diri sendiri agar bisa diterima, disukai, dan diandalkan dalam segala hal. Seorang people pleaser memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun supaya enggak mengecewakan orang yang ada di sekitarnya, meskipun terkadang bertentangan dengan apa yang dia inginkan atau rasakan. Seorang people pleaser yang punya ciri-ciri yang mudah dikenal. Beberapa ciri-ciri yang paling umum di antara lain. Pertama, kamu akan kesulitan untuk bilang tidak pada orang lain atau menjadi yes man. Kamu merasa khawatir untuk menolak permintaan bantuan dari orang lain. Kedua, kamu sering banget minta maaf atas kesalahan bukan kamu lakukan. Hal ini terjadi karena kamu merasa bertanggung jawab atas respon emosional orang lain walaupun terkadang mereka enggak ada hubungan sama kamu. Contoh, people pleaser. Tipe people pleaser banyak ditemukan di mana-mana. Misalnya ketika bekerja dan teman kerjamu misalnya meminta untuk melakukan sesuatu yang kurang penting atau mengurusi urusan pribadinya, padahal seharusnya hal itu bukan tanggung jawab kamu, tapi karena kamu takut mengecewakan mereka dan ingin membuat mereka senang supaya kamu bisa disukai, jadi terima-terima aja permintaan tersebut. Tiga, cara ampuh untuk berhenti menjadi people pleaser. Pertama, kamu perlu menentukan kalau prioritas bagaimanapun urusan pribadimu harus menjadi prioritas utama. Selesaikan dulu urusanmu, baru kamu bisa membantu orang lain. Kedua, kamu tentukan batasan lebih baik. Kamu memiliki batasan kira-kira kapan kamu bisa menerima permintaan berapa banyak dan apa tim balik ke kamu. Jangan sampai urusan pribadi kamu jadi terbengkalai cuma gara kamu pengen bikin orang-orang, malah orang-orang yang nganggap belum tentu peduli sama kamu. Yang terakhir adalah dengan belajar berkomunikasi secara asertif. Menurut Asmilan dan Adam, komunikasi asertif adalah bentuk tingkah laku interpersonal yang terdiri dari komunikasi secara langsung, terbuka, dan jujur yang menunjukkan pertimbangan dan penghormatan terhadap individu lain. Singkatnya, berkomunikasi asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan serta rasakan secara jujur, terbuka, dan tegas dengan tetap berkomunikasi menghargai orang lain. Jangan sampai memanfaatkan orang lain. Sekian dari saya penjelasan tentang people pleaser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pernah merasa tidak percaya diri? Atau kamu adalah orang yang sering merasa tidak percaya diri?
Aku tahu banyak orang yang pernah merasa bahwa dirinya itu malu, misalkan ketika kita presentasi ke depan kelas, atau ketika kita melihat pencapaian teman kita itu lebih baik daripada kita dan kita ngerasa minder. Kita ngerasa bahwa kita gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Namun teman-teman, kepercayaan diri yang rendah itu sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial kita maupun pekerjaan kita dan masa depan kita. Karena orang-orang yang tidak percaya diri cenderung lebih menutup dirinya dan tidak mau mencoba hal-hal baru. Mereka takut akan tanggapan orang lain sehingga mereka memilih untuk tidak melakukannya sama sekali. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan anak itu menjadi tidak percaya diri? Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu sangat berperan penting loh dalam pertumbuhan anak itu. Misalkan saat kecil, kita selalu disuruh untuk mendengarkan orang tua dan ketika kita berpendapat, mereka selalu berkata kalau kita itu salah. Ini menyebabkan rasa takut yang berlebihan saat sudah besar. Kita berpikir kalau aku ingin mencoba menjawab, tapi aku takut salah. Itu yang membuat kita jadi tidak percaya diri. Kedua adalah beauty privilege. Ya kita semua tahu lah bahwa orang-orang yang cakep cenderung mendapatkan perlakuan dan permintaan yang lebih baik. Orang-orang yang memenuhi standar beauty itu pasti akan dipuji-puji. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memenuhi standar tersebut. Orang-orang yang tidak sesuai dengan standar beauty ini akan merasa minder dan akhirnya mereka tidak percaya diri. Dan yang ketiga adalah lingkup pertemanan. Mengapa bisa dibilang seperti ini? Karena dengan melihat beberapa teman dekat kita saja, itu bisa membuat kita berubah gitu. Misalkan saja kita berteman dengan orang-orang yang pendiam. Kita akan ikutan pendiam juga. Begitupun dengan orang-orang yang tidak percaya diri. Kita akan menjadi ikut-ikutan tidak percaya diri juga, tidak mau mengambil langkah selanjutnya untuk merubah diri kita. Lalu bagaimana cara agar kita menjadi lebih percaya diri? Yang pertama, tersenyumlah. Senyum mampu membuat hormon tegang di otak kita keluar dan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Dan yang kedua adalah berbicaralah dengan pelan. Berbicara terlalu cepat membuat kita tidak memiliki waktu untuk berpikir sehingga kita bisa mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya nggak kita maksud dan orang lain bisa salah mengartikan itu. Yang ketiga adalah tegakkan badan kalian dan tatap lawan bicara kalian. Ini membuat kepercayaan diri kalian lebih tinggi. Karena ketika kalian berbicara dengan orang lain dan kalian tidak ingin melihat mata orang itu menandakan bahwa kalian tidak ingin berbicara dengan orang itu dan ingin cepat menyelesaikan pembicaraan tersebut. Maka tegakkan badan kalian, lalu berbicaralah dengan nada yang pelan agar kalian dikuasa atas diri kalian sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Overthinking itu apa sih? Overthinking itu apa sih? Itu dimana seseorang selalu berpikir tentang hal yang sudah berlalu. Apa faktor-faktor yang menyebabkan orang itu bisa overthinking? Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu contohnya seperti kayak kalian disuruh maju untuk menjawab soal lalu kalian tidak bisa menjawab, diberi hukuman yaitu berdiri sampai pelajaran selesai. Yang kedua yaitu kurangnya percaya diri. Seperti kayak orang-orang kan beda-beda, ada yang tinggi ada yang pendek. Lalu kalian dikomentari sama orang yang lebih tinggi dari kalian sampai kalian kayak sakit hati sampai bawa kepikiran sampai sekarang. Gimana cara mengatasi overthinking? Yang pertama itu adalah mulailah berpikir yang positif. Contohnya seperti kalau misalnya kalian mempunyai masalah lalu kalian dengan cara menggunakan berpikiran negatif, pasti akan menyebabkan salah paham kan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan pikiran yang positif, jadi akan cepat kelar permasalahannya dan tidak mengakibatkan salah paham. Yang kedua adalah olahraga dan tidur yang cukup. Kenapa olahraga? Karena kayak misalnya kalau kalian mempunyai banyak masalah itu kan kayak sibukin diri aja dengan kayak beraktivitas olahraga. Itu juga lama-lama yang pikiran yang kalian yang gak harusnya dipikirin juga lama-lama hilang. Habis itu kan habis olahraga kan otomatis kan capek dong, kayak istirahat yang cukup. Ntar lama-lama juga pas bangun tidur juga fresh otaknya jadinya. Yang ketiga adalah deep talk dengan anggota keluarga atau dengan teman yang kalian percaya. Itu juga bisa dengan orang yang lebih profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Kenapa deep talk? Karena deep talk itu bisa meluapkan apa yang di pikiran kita dan bisa juga kita itu mendapatkan saran dari mereka. Sekian ya saya, terima kasih. Pernah gak sih kalian merasa insecure atau kalian sering dibanding-bandingin sama orang lain? Kalau iya, kita sama. Dan di video kali ini aku bakal bahas tentang apa itu insecure, faktor-faktor penyebabnya, dan juga cara mengatasi insecure. Ditonton sampai habis ya. Jadi sebenarnya apa sih itu insecure? Insecure adalah kondisi ketika seseorang merasa dirinya itu tidak pantas, baik secara keterampilan,
secara nilai, fisik, dan lain-lainnya. Dia merasa dirinya tuh kurang dibandingkan orang lain sehingga dia merasa minder. Apa yang menyebabkan rasa insecure itu muncul? Yang pertama mungkin saja dari masa lalu. Kita pasti pernah mengalami kondisi di mana kita tuh dibanding-bandingkan oleh orang lain. Dan itu membuat sedikit trauma di otak kita. Kita tuh harus menjadi standar yang ditentukan oleh orang lain. Padahal sebenarnya tidak. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Namun ada juga dua faktor internal lainnya yang mampu membuat orang menjadi insecure. Yang pertama adalah kritik yang membangun. Mengapa bisa begini? Kritik yang membangun jika diucapkan dengan kata-kata yang salah atau nada yang kurang enak didengar oleh orang yang disampaikan kritik tersebut, dia akan menangkap hal itu sebaliknya. Dia akan menganggap itu sebuah hinaan. Dan kedua adalah perubahan fisik yang tidak diinginkan, seperti kenaikan berat badan, penuaan, yang membuat seseorang itu menjadi tidak percaya diri dengan penampilannya. Lalu teman-teman, bagaimana cara mengatasi rasa insecure tersebut? Yang pertama adalah belajar untuk menerima dirimu sendiri, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan yang kedua, fokus pada hal-hal positif yang kamu punya. Kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti berolahraga, meditasi, atau kalian melakukan hal-hal yang kalian suka. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena setiap orang itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan kalian itu unik. Nah, jadi kalian sudah mengetahui tentang 5 personality disorder. Aku harap dengan menonton video ini kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan teruslah belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan lupa jika kalian suka video ini, like, comment, and subscribe. Goodbye guys, makasih.